Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Firdaus Hasan dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya pribadi, yang kedua adalah Restu, Lutfiani Maulida, dan juga yang ketiga adalah Vira Yulianti. Baik, di sini kami bertiga akan mempresentasikan tentang bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di poin pertama adalah pengertian bimbingan dan konseling. Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling? Di sini, definisi bimbingan menurut Bernald dan Fulmer pada tahun 1969 adalah bimbingan sebagai pendidikan dan perkembangan yang menekankan proses belajar yang sistematik. Dalam definisi tersebut, terkandung maksud bahwa bimbingan itu suatu program atau bidang yang berasal dari dunia pendidikan. Sedangkan definisi konseling menurut Miles Lane pada tahun 1974 adalah konseling merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antar seorang individu yang terganggu karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri. Dalam definisi tersebut memiliki maksud bahwa konseling merupakan salah satu teknik atau suatu layanan utama bimbingan yang di dalamnya mencakup tentang upaya membantu individu agar mampu mengembangkan potensi dirinya dan dapat mengatasi masalahnya. Baik, berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling juga memiliki 5 ciri sebagai berikut. Ciri pertama adalah dilaksanakan secara perorangan. Ciri kedua adalah dilakukan dalam suasana hubungan face-to-face atau tatap muka. Poin ketiga adalah dalam pelaksanaan konseling tersebut dibutuhkan orang yang ahli atau seorang profesional. Di poin keempat adalah tujuan proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi klien atau si individu tersebut. Di poin kelima atau poin terakhir adalah perorangan yang dapat menerima layanan atau klien mampu dan dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Baik, kita ke poin B tentang asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan konseling adalah suatu ketentuan yang harus digunakan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan. Jika asas terselenggarakan dengan baik, maka sangat dibutuhkan untuk proses pelayanan yang terarah pada tujuan yang diharapkan. Begitupun sebaliknya, apabila asas tersebut tidak terlaksana dengan baik atau bahkan diabaikan sampai dilanggar, maka akan berlawanan dengan tujuan bimbingan konseling. Baik, ada 12 asas yang harus dicermati. Asas pertama adalah asas kerahasiaan klien. Asas kedua adalah asas kesukarelaan. Asas ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keempat adalah asas kekinian. Asas kelima adalah asas kemandirian. Asas keenam adalah asas kegiatan. Asas ketujuh adalah asas kedinamisan. Asas ke-8 adalah asas keterpaduan. Asas ke-9 adalah kenormatifan. Asas ke-10 adalah asas keahlian. Asas ke-11 adalah asas ahli tangan. Dan juga asas terakhir adalah asas tutwuri handayani. Baik, ke-12 asas tersebut harus sangat diperhatikan agar pelaksanaan bimbingan dan konselingnya pun berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vira Yulianti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yulianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alwan dan sekarang saya akan menjelaskan tentang yang C, landasan bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh, tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri, dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya atau klien. Secara teoretik,
Berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan, ilmiah, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan dari masing-masing landasan bimbingan dan konseling tersebut. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat postmodern. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang yang A. Motif dan motivasi, B. Pembawaan dan lingkungan, C. Perkembangan individu, D. Belajar, dan E. Kepribadian. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku, teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Restu. Terima kasih. Oke, baik. Nama saya Rosulat Fiani Maulida. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pembimbing untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek seperti pemahaman diri anak didik. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan untuk memperbaiki hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi penyaluran, merupakan usaha bimbingan konseling untuk mencegah anak didik secara perorangan yang selanjutnya akan memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang tepat. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengentasan, merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui pelayanan bimbingan dan konseling.
Selanjutnya yaitu ada fungsi penyesuaian yang merupakan usaha bimbingan untuk membantu peserta didik memperoleh penyesuaian diri secara baik di lingkungannya. Yang selanjutnya ada fungsi advokasi, yaitu usaha bimbingan konseling untuk menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Yang terakhir yaitu ada fungsi penuntasan, yaitu usaha bimbingan dan konseling untuk menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip bimbingan konseling. Yang dimaksud dengan prinsip di sini ialah hal-hal yang dapat dijadikan pegangan di dalam proses bimbingan. Yang pertama yaitu bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Yang keempat yaitu ada masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diarahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Yang kelima yaitu bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Yang keenam yaitu ada bimbingan harus luas atau fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang terakhir yaitu program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Dari penjelasan dari awal sampai akhir, mari saya akan membuat kesimpulan di mana bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang bertujuan sebagai bentuk pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara individual ataupun kelompok agar dapat memperoleh pencerahan diri sehingga mampu berkembang secara mandiri dan mampu menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif serta dapat mencapai kehidupan yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebagai sebuah layanan yang profesional, bimbingan dan konseling harus dibangun di atas landasan yang kokoh. Landasan bimbingan dan konseling yang kokoh merupakan tumpuan untuk tercapainya layanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Landasan bimbingan konseling meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.